Bagian 7. Semua pikiran ini melintas di benaknya selagi membaca secara perlahan dan hati-hati dari gulungan. Tangan si kembar terasa sakit dan mata mereka terasa gatal saat Shigeko selesai membacanya. Tak satu pun dari keduanya berani berkomentar, dan Shigeko mengurangi ketegasannya. Shigeko memperbaiki pekerjaan adik-adiknya dengan baik hati, cukup sering menyuruh mereka berlatih lagi menulis huruf yang salah guratannya. Ketika matahari mulai tenggelam dan udara terasa agak dingin, Shigeko menyarankan agar mereka berjalan-jalan sebelum latihan di sore hari. Si kembar, yang melemah dengan beratnya hukuman yang mereka dapatkan, menyetujuinya dengan patuh. Kita ke biara, seru Shigeko, membuat kedua adiknya bersorak kegirangan, karena biara itu dipersembahkan bagi dewa sungai dan kuda. Bolehkah kita berjalan melewati pagar penangkap ikan? Tanya Maya dengan nada memohon. Tentu saja tidak bisa, sahut Shigeko. Tempat itu hanya boleh digunakan anak berandalan, bukan putri-putri Lord Otori. Kita akan berjalan menuju jembatan batu, memanggil Shizuka dan memintanya untuk ikut bersama kita. Dan kurasa kita sebaiknya membawa beberapa pengawal. Kita tidak butuh pengawal. Bolehkah kami membawa pedang? Tanya Maya dan Miki serempak. Untuk berkunjung ke biara, di jantung Hagi, kita tidak butuh pedang. Ingat serangan di Inuyama, Miki mengingatkan. Seorang ksatria sebaiknya selalu siaga, ujar Maya lumayan mirip menirukan Hiroshi. Mungkin kau perlu latihan menulis lagi, balas Shigeko, kelihatan seakan ingin duduk lagi. Baiklah, mari kita pergi seperti yang kau katakan, kakak, sahut Miki cepat. Pengawal, tidak ada pedang. Shigeko memikirkan selama beberapa saat tentang masalah tandu, apakah memaksa si kembar ditandu dalam kegelapan atau membiarkan mereka berjalan kaki. Tak satu pun dari keduanya ingin ditandu, tapi ia tahu kalau ibunya tidak suka si kembar terlihat bersama di tempat umum. Di sisi lain, ini di Hagi, kampung halaman mereka, tidak seformal dan sekeras di Inuyama, dan kedua adiknya yang gelisah mungkin bisa tenang dan lelah setelah berjalan kaki. Shigeko pun ingin berjalan kaki, ingin melihat kehidupan kota yang penuh semangat, jalan-jalan sempitnya, serta toko-toko kecil penuh berbagai hasil bumi dan kerajinan. Di belakang jalan utama lebar yang mengarah dari gerbang kastil menuju jembatan batu, terbentang dunia yang sangat menyenangkan, tempat yang jarang bisa dikunjungi si kembar. Dua pengawal berjalan di depan mereka dan dua lagi di belakang, satu pelayan perempuan membawa keranjang bambu berisi botol sake serta sesaji lain, termasuk wortel untuk kuil kuda. Shizuka berjalan di samping Maya, dan Miki berdampingan dengan Shigeko. Mereka semua mengenakan sandal kayu serta jubah tipis musim panas. Shigeko memegang parasol, karena kulitnya seputih kulit ibunya dan takut terkena sinar matahari. Tapi kulit si kembar kekuningan seperti ayahnya merasa tidak perlu melindungi kulit mereka. Gelombang menghempas ketika mereka tiba di jembatan batu, sungai berbau asin dan lumpur. Di jembatan yang pernah hancur dalam peristiwa gempa yang dipercaya rakyat sebagai hukuman atas pengkhianatan Arai Daichi, ada pahatan kalimat, klan Otori menyambut keadilan dan kesetiaan. Waspadalah ketidakadilan dan ketidaksetiaan. Lihat apa yang terjadi padanya, ujar Maya dengan nada puas selagi mereka berdiri di depan batu itu. Mereka mempersembahkan sesaji sake, berterima kasih pada Dewa Sungai karena melindungi Otori dan memperingati tukang batu yang dikubur hidup-hidup di dalam dinding itu bertahun-tahun silam. Tulang belulangnya ditemukan di sungai dan dikuburkan kembali selama pembangunan kembali jembatan. Shizuka sering menceritakan ini pada ketiga gadis itu, juga cerita tentang putri si tukang batu, Akane, dan terkadang mereka mengunjungi kuil di kawah gunung berapi tempat kematian tragis Akane diperingati dan arwahnya yang dipanggil kembali oleh para kekasih yang tidak bahagia, laki-laki maupun perempuan. Shizuka pasti bersedih atas kematian Lord Arai, kata Shigeko pelan saat mereka meninggalkan jembatan. Sesaat si kembar berjalan berdampingan, para pejalan kaki berlutut ketika Shigeko lewat, tapi memalingkan wajah ketika si kembar lewat. Aku bersedih atas cinta yang pernah ada di antara kami, sahut Shizuka. Juga untuk kedua putraku, yang menyaksikan ayah mereka mati di depan mata mereka. Tapi Arai telah membuatku menjadi musuhnya, dan telah memberi perintah agar aku dibunuh. Kematiannya tidak lebih dari akhir yang adil atas cara hidup yang dipilihnya. Kau tahu banyak tentang masa-masa itu, seru Shigeko. Benar, barangkali lebih banyak dari siapapun, aku Shizuka. Semakin usiaku bertambah, semua yang terjadi di masa lalu menjadi lebih jelas di benakku. Selama ini Ishida dan aku mencatat semua ingatanku, ayah kalian yang memintanya.
Dan kau mengenal Lord Shigeru? Namamu, Shigeko, adalah nama perempuan dari Shigeru. Ya, aku mengenalnya dekat. Kami saling menaruh kepercayaan satu sama lain selama bertahun-tahun, dan saling percaya dengan taruhan nyawa kami. Beliau pasti orang yang baik. Aku belum pernah bertemu orang seperti dia. Apakah dia lebih baik ketimbang ayah? Shigeko, aku tidak bisa menilai ayahmu. Kenapa tidak? Ayah adalah sepupumu. Kau mengenalnya lebih baik ketimbang kebanyakan orang. Takeo sangat mirip Shigeru, dia seorang laki-laki serta pemimpin yang hebat. Tapi, semua orang memiliki kelemahan, tutur Shizuka. Ayahmu berusaha menguasai kelemahannya, namun sifatnya terbagi dengan cara yang tidak terjadi pada Shigeru. Shigeko tiba-tiba merinding, meskipun udara masih terasa hangat. Jangan teruskan lagi, aku menyesal sudah bertanya. Ada apa? Apakah kau mendapatkan firasat? Aku selalu mendapatkan firasat, sahut Shigeko pelan. Aku tahu berapa banyak orang yang menginginkan kematian ayahku. Ia memberi isyarat pada si kembar yang tengah menunggu di gerbang kuil. Keluarga kami terbelah dengan cara yang sama, kami adalah gambaran dari sifat ayah. Apa yang akan terjadi pada adik-adikku kelak? Di mana tempat mereka di dunia ini? Shigeko bergidik lagi, dan berusaha mengubah topik pembicaraan. Suamimu sudah kembali? Tanya Shigeko. Mungkin pulang dalam beberapa hari ini, mungkin dia sudah di Hofu. Aku belum mendengar kabarnya. Ayah sedang di Hofu, mungkin mereka bertemu di sana. Mungkin mereka akan pulang bersama. Shigeko berbalik dan menatap kembali ke arah teluk. Besok kita akan mendaki bukit dan melihat apakah kapal mereka sudah terlihat. Mereka memasuki pintu kuil, lewat bagian bawah gerbang besar. Di lengkungan gerbang dipenuhi ukiran hewan dalam dongeng, hou, kirin dan sisi. Kuil itu dibalut hijaunya tetumbuhan. Pepohonan willow besar berbaris di tepi sungai, di samping pepohonan tumbuh pohon oak dan cedar, unsur terakhir dari hutan zaman purba yang pernah menyelimuti tanah ini. Hiruk-pikuk kota memudar menjadi senyap, hanya terpecahkan oleh kicau burung. Arah cahaya tampak miring dari barat menerangi debu di sela-sela besarnya batang pohon dengan pancaran sinar keemasan. Seekor kuda putih di dalam istal berukiran indah meringkik kelaparan melihat mereka, dan si kembar pergi mempersembahkan sesaji bagi hewan yang dianggap keramat itu. Seorang laki-laki tua muncul dari belakang aula utama. Dia adalah seorang biarawan, dan mengabdikan diri melayani Dewa Sungai sejak kecil setelah kakaknya tenggelam di pagar penangkap ikan. Namanya Hiroki, putra ketiga Mori Yusuke, pawang kuda dari klan Otori. Kakak laki-lakinya, Kiyoshige, dulu adalah teman dekat Lord Shigeru. Hiroki tersenyum sewaktu menghampiri mereka. Dia memiliki ikatan khusus dengan Shigeko melalui kecintaan mereka terhadap kuda. Hiroki mempertahankan tradisi keluarganya, merawat kuda klan Otori setelah ayahnya pergi ke ujung dunia dalam rangka mencari kuda-kuda cepat dari tanah datar yang luas. Yusuke sendiri tidak pernah kembali, namun mengirimkan seekor kuda hitam jantan yang menjadi ayah dari Raku dan Sun. Keduanya dijinakkan dan dilatih oleh Takeshi, adik Shigeru, selama berbulan-bulan sebelum kematiannya. Selamat datang, Lady. Layaknya banyak orang yang mengabaikan si kembar, seolah keberadaan mereka terlalu memalukan untuk diakui. Kedua gadis itu sedikit menarik diri di bawah bayangan pepohonan, memerhatikan si pendeta baik-baik dengan tatapan mata yang sukar dimengerti. Shigeko melihat kalau mereka marah, terutama Miki yang mempunyai sifat pemarah, yang belum belajar cara mengendalikan amarahnya. Watak Maya lebih dingin, namun lebih sulit untuk diredam. Setelah beramah tamah dan Shigeko mempersembahkan sesaji, Hiroki menarik tali genta untuk membangkitkan arwah dan Shigeko memanjatkan doa, memandang dirinya sebagai penghubung antara dunia fana dan dunia arwah bagi makhluk-makhluk yang tidak bisa bicara sehingga tidak ada doa. Seekor anak kucing berlari terbirit-birit di sepanjang beranda, mengejar sehelai daun gugur. Hiroki menangkap kucing itu dengan kedua tangannya, mengelus-elus kepala dan telinganya. Kucing itu pun mendengkur dengan suara parau. Matanya besar dan berwarna kuning kecoklatan, bola matanya memantulkan cerahnya cahaya matahari, bulu berwarna coklat muda pucat dengan bintik hitam dan coklat kemerahan. Anda punya teman baru, seru Shigeko. Benar, dia datang mencari tempat tinggal pada suatu malam saat hujan deras dan sejak saat itu dia tinggal di sini. Dia teman yang baik, kuda-kuda suka padanya, dan membungkam tikus-tikus. Shigeko belum pernah melihat kucing setampan itu, warna bulunya yang kontras sungguh memukau. Dilihatnya Hiroki amat menyayangi hewan itu, dan merasa senang.
Semua anggota keluarga Hiroki telah tiada. Dia hidup dengan menyaksikan kekalahan Otori di Yaegahara hingga kehancuran kota saat gempa. Satu-satunya hal yang menarik baginya saat ini adalah melayani Dewa Sungai dan kasih sayangnya pada kuda. Si kucing membiarkan dirinya ditepuk-tepuk selama beberapa saat, kemudian meronta sampai Hiroki melepasnya. Kucing itu pergi tergesa-gesa dengan ekor tegak lurus. Akan terjadi badai, ujar Hiroki, tertawa kecil. Dia bisa merasakan cuaca di bulu-bulunya. Maya memungut sebatang ranting, membungkuk lalu menggores dedaunan dengan ranting itu. Kucing itu diam saja, tatapan matanya tajam. Mari pergi melihat kuda, ajak si Geko. Ikutlah bersamaku, Shizuka. Miki berlari mengejar mereka, tapi Maya tetap membungkuk di bawah bayangan, membujuk si kucing untuk mendekat. Sementara pelayan menunggu dengan sabar di beranda. Salah satu sudut di ladang kecil dipagari bambu, dan seekor kuda jantan hitam dikurung di dalamnya. Tanah tempat si kuda agak menanjak, rumputnya kering dan banyak bekas jejak kaki. Saat melihat mereka, kuda itu meringkik nyaring lalu bergerak mundur. Dua kuda yang lebih muda berseru menyahutinya. Mereka gelisah dan mudah gugup. Keduanya memiliki bekas luka gigitan baru di leher dan bagian sampingnya. Seorang anak laki-laki lengah mengisi ember air minum kuda hitam jantan itu. Dia sengaja menendang ember itu, gerutunya. Di salah satu lengannya terlihat tanda bekas gigitan dan lebam. Apakah dia menggigitmu? Tanya si Geko. Orang itu mengangguk. Dia juga menendangku. Diperlihatkannya lebam berwarna ungu gelap di betisnya. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan, tutur Hiroki. Dia selalu menyulitkan, sekarang malah menjadi berbahaya. Dia tampan sekali, ujar si Geko, mengagumi kaki panjang dan punggungnya yang berotot, bentuk kepala yang sempurna dan mata yang besar. Ya, dia memang tampan, juga tinggi, kuda tertinggi yang kami miliki. Tapi dia sangat keras kepala, aku tidak tahu apakah dia bisa dijinakkan, atau apakah kita mesti mengawinkannya. Tampaknya dia sudah siap dikawinkan, komentar Shizuka, dan mereka semua tertawa karena si kuda memperlihatkan semua gejala kuda jantan yang birahi. Aku khawatir menaruhnya bersama kuda betina justru akan memperparah keadaan, tutur Hiroki. Si Geko mendekati si kuda hitam jantan. Bola mata kuda itu berputar dan telinganya menegakkan. Hati-hati, Hiroki memperingatkan, dan saat itulah si kuda mencoba menggigit si Geko. Bocah pengurus kuda memukulnya ketika si Geko mundur di luar jangkauan gigi si kuda. Diamatinya kuda itu selama beberapa saat tanpa bicara sepatah kata pun. Dikurung pasti membuat keadaannya lebih buruk, ujarnya. Pindahkan kuda yang lebih muda dan biarkan dia memiliki ladang ini sendirian. Bagaimana bila kau membawa sepasang kuda betina yang tua dan mandul? Apakah mereka bisa menenangkannya dan mengajarinya sopan santun? Gagasan yang bagus, aku akan mencobanya, sahut si laki-laki tua, dan menyuruh bocah tadi menuntun dua kuda tadi ke padang rumput yang lebih jauh. Kami akan membawa kuda betina dalam 1 atau 2 hari. Dia akan lebih menghargai teman bila kesepian. Aku akan datang setiap hari dan melihat apakah kuda ini bisa dijinakkan, kata si Geko, seraya berpikir akan menulis surat pada Hiroshi dan menanyakan sarannya. Mungkin Hiroshi akan datang dan membantuku menjinakkannya. Si Geko tersenyum pada diri sendiri sewaktu mereka kembali ke kuil. Maya tengah duduk di beranda di sebelah pelayan, matanya menatap ke bawah. Si kucing tergeletak lemas di atas tanah, semua keindahan dan semangat hidup kucing itu tidak terlihat lagi. Laki-laki tua itu menjerit, lalu bergegas menghampiri, kemudian tersandung ke arah kucing itu. Diraihnya hewan itu lalu dipeluknya erat-erat. Kucing itu bergerak sedikit, tapi tidak bangun. Shizuka langsung menghampiri Maya. Apa yang kau lakukan? Tidak ada, jawabnya. Kucing itu menatapku, lalu tertidur. Bangun, Mikan, laki-laki tua itu memohon dengan sia-sia. Bangunlah, Shizuka menatap kucing itu dengan perasaan panik. Dengan usaha yang kentara mengendalikan reaksinya, dia berkata pelan, kucing itu takkan bangun. Kalaupun terbangun, tidak dalam waktu yang lama. Ada apa? Tanya si Geko. Apa yang Maya lakukan pada kucing itu? Aku tidak melakukan apa-apa, kata Maya lagi. Tapi dari tatapan matanya saat mendongak, Maya terlihat seperti kegirangan. Dan ketika menatap Hiroki yang mulai menangis pelan, bibirnya berkerut dengan sinis. Ketika tersadar, si Geko berkata dengan kesal, itu pasti salah satu kemampuan rahasia, kan? Sesuatu yang dipelajarinya sewaktu dia pergi? Kemampuan sihir yang mengerikan. Jangan bicarakan itu di sini, gumam Shizuka,
karena para pelayan kuil berkumpul dan menatap dengan mulut menganga seraya memegangi jimat. Kita harus pulang. Maya harus dihukum. Tapi mungkin sudah terlambat. Terlambat untuk apa? Tanya si Geko. Nanti ku ceritakan. Aku hanya mengerti sebagian tentang kemampuan Kikuta seperti ini. Kuharap ayahmu ada di sini. Si Geko bahkan lebih merindukan ayahnya pulang saat menghadapi kemarahan ibunya. Sorenya di hari yang sama, Shizuka mengajak si kembar pergi untuk menghukum Maya, dan mereka berdua diperintahkan tidur di kamar yang terpisah. Badai menderu di kejauhan, dan dari tempatnya berlutut, kepala tertunduk di hadapan ibunya, dapat si Geko melihat cahaya samar di dinding berhiaskan motif emas menonjol saat kilatan halilintar tampak mengarah ke laut. Ramalan cuaca si kucing ternyata benar. Kaede berkata, seharusnya kau tidak ajak mereka ke sana. Kau tahu kalau ibu tak ingin mereka terlihat berdua di depan umum. Maaf, ibu, bisik si Geko. Ia tidak terbiasa dengan kemarahan ibunya dan itu amat menyakitkan baginya. Tapi ia juga khawatir pada si kembar, dan merasa kalau ibunya bersikap tidak adil pada mereka. Hari ini panas sekali, mereka sudah belajar dengan giat. Mereka perlu pergi keluar. Mereka bisa bermain di taman sini, sahut Kaede. Maya harus dikirim pergi. Ini musim panas terakhir yang akan kita habiskan bersama di Hagi, si Geko memohon. Biarkan dia tinggal setidaknya sampai ayah pulang. Miki masih bisa diatur, tapi Maya sudah mulai tak terkendali, seru Kaede. Dan tak ada hukuman yang bisa membuatnya jera. Berpisah dengan adiknya bisa menjadi cara terbaik mengendalikannya. Juga akan membuat kita lebih tenang selama musim panas. Ibu, si Geko mulai bicara, namun tak mampu meneruskan kalimatnya. Aku tahu kau pikir ibu bersikap keras pada mereka, tutur Kaede setelah beberapa saat terdiam. Kaede mendekat agar bisa melihat wajah putrinya itu. Lalu dibelainya rambut si Geko yang panjang dan halus. Indahnya rambutmu, seperti rambut ibu dulu. Mereka berharap ibu bisa menyayangi mereka. Si Geko berani angkat bicara, merasakan kalau amarah ibunya sudah reda. Mereka merasa dibenci ibu karena mereka bukan anak laki-laki. Ibu tidak membenci mereka, sahut Kaede. Ibu malu dengan kehadiran mereka. Buruk sekali memiliki anak kembar, seperti mendapat kutukan. Ibu merasa seperti mendapat semacam hukuman, peringatan dari surga. Dan kejadian atas kucing ini membuat ibu ketakutan. Seringkali ibu berpikir sebaiknya mereka mati saat lahir, seperti kebanyakan anak kembar lainnya. Ayahmu tak ingin itu, dia membiarkan mereka tetap hidup. Tapi kini ibu bertanya pada diri sendiri, apa tujuannya? Mereka putri keluarga Otori, mereka tidak bisa pergi dan tinggal bersama Tribe. Tak lama lagi usia mereka akan cukup untuk dinikahkan. Tapi siapa dari kalangan kelas ksatria yang mau menikahi mereka? Siapa yang mau beristri penyihir? Jika kemampuan mereka terungkap, para ksatria bahkan akan membunuh si kembar. Si Geko merasakan tubuh ibunya gemetar. Ibu menyayangi mereka, bisik Kaede. Namun terkadang mereka membuat ibu sangat menderita dan ketakutan hingga ibu berharap mereka mati saja. Dan ibu selalu merindukan kehadiran anak laki-laki, dan tidak bisa berpura-pura bersikap sebaliknya. Masalah siapa yang akan menikah denganmu juga menyiksa ibu. Dulu ibu berpikir sungguh anugerah yang tak terkira bisa menikah dengannya. Namun ibu juga sudah melihat kalau itu bukannya tanpa pengorbanan. Ibu bertindak bodoh dan egois dengan berbagai macam cara. Ibu menentang semua yang diajarkan sejak kecil, yang diharapkan dan disarankan untuk melaksanakannya, dan mungkin harus menebusnya selama sisa hidup ibu. Ibu tak ingin kau mengulangi kesalahan yang sama. Terutama karena kami tidak punya anak laki-laki, maka memilih suamimu menjadi masalah politis. Aku sering dengar ayah bilang kalau ayah bahagia kalau seorang gadis, aku, akan mewarisi 3 negara. Begitulah yang selalu dikatakannya, hanya untuk menghibur ibu. Semua laki-laki ingin anak laki-laki. Namun ayah kelihatannya tidak begitu, pikir si Geko. Tapi perkataan ibunya, nada penyesalan yang terkandung di dalamnya, serta keseriusan dalam nada suaranya, membekas di dalam hatinya. Berita kematian Muto Kenji memerlukan waktu berminggu-minggu untuk sampai ke Inuyama. Kikuta ingin merahasiakannya selama mungkin sambil berusaha menyelamatkan para tawanan, tapi mereka juga ingin menyebarkan berita itu untuk menunjukkan pada Otori bahwa di luar 3 negara, dia tidak berdaya. Selama pemerintahan Takeo dan Kaede, jalan-jalan di seluruh 3 negara telah diperbaiki dan pesan-pesan dibawa dengan cepat antar kota-kota besar. Tapi di luar wilayah timur, tempat barisan awan tinggi membentuk penghalang alami, terbentang bermil-mil negeri tak bertuan sampai ke kota bebas Akashi,
pelabuhan yang membentuk gerbang masuk ke ibu kota kaisar, Miyako. Desas-desus tentang kematian Muto Kenji terdengar di Akashi kira-kira di bulan keempat, dan dari sana kabar itu tersiar hingga ke Inuyama melalui pedagang yang sering meneruskan kabar berita dari wilayah timur kepada Muto Taku. Walaupun sudah menduganya, Taku merasa sedih juga marah atas berita itu. Ia merasa seharusnya Kenji mati dengan damai di kampung halamannya sendiri, karena kematian seperti itu akan dianggap kelemahan di mata Kikuta dan hanya akan membuat mereka lebih bersemangat. Ia berdoa agar kematian Kenji terjadi dengan cepat dan bukannya tanpa makna. Taku merasa harus memberitahukan kabar itu pada Takeo, dan Sonoda juga setuju kalau ia harus segera berangkat ke Hofu, tempat Takeo pergi untuk beberapa alasan pemerintahan, sementara Kaede dan anak-anaknya sudah kembali ke Hagi selama musim panas. Keputusan atas nasib tawanan juga harus secara resmi dilaksanakan baik oleh Takeo maupun Kaede. Mungkin mereka akan dieksekusi sekarang, tapi harus dilakukan sesuai hukum agar tidak dianggap sebagai tindakan balas dendam. Taku sendiri mewarisi sifat sinis Kenji dan tidak enggan melakukan tindakan balas dendam, namun dia menghormati ketegasan Takeo pada keadilan, atau setidaknya memberi kesan adil. Kematian Kenji juga memengaruhi Tribe, karena dia sudah menjadi ketua lebih dari 20 tahun, seorang keluarga Muto harus dipilih untuk menggantikan kedudukannya. Kakak Taku, Zenko, merupakan kerabat laki-laki terdekat karena Kenji hanya memiliki seorang putri yang sudah mati, Yuki, namun Zenko mengambil nama keluarga ayahnya dan tidak memiliki kemampuan Tribe. Apalagi kini dia berstatus sebagai ksatria berkedudukan tertinggi, pimpinan klan Arai yang memimpin wilayah Kumamoto. Orang yang tersisa hanyalah Taku yang sudah jelas amat berbakat dalam kemampuan menghilang serta menggunakan sosok kedua, dilatih oleh Kenji, dipercaya oleh Takeo. Satu alasan lagi untuk mengadakan perjalanan saat ini yaitu untuk bertemu keluarga Tribe, untuk memastikan kesetiaan dan dukungan mereka serta membahas tentang siapa yang akan menjadi ketua. Lagi pula Taku merasa gelisah, ia sudah di Inuyama sepanjang musim dingin. Istrinya menyenangkan, anak-anak menghiburnya, tapi kehidupan rumah tangga membuatnya bosan, diucapkannya selamat tinggal pada keluarganya tanpa penyesalan, dan meskipun misinya membawa kabar menyedihkan, ia bersiap pergi keesokan harinya dengan lega bercampur penuh harapan, menunggang kuda pemberian Takeo kepadanya saat masih kecil, anak dari Raku, kuda dengan kulit abu-abu pucat, surai dan ekor sehitam arang, warna yang amat dihargai di 3 negara. Taku menamainya Ryumi. Ryumi sudah menjadi ayah dari banyak kuda jantan, dan kini sudah tua. Namun ia tak pernah menyukai kuda seperti kuda yang satu ini, yang dijinakkannya sendiri serta tumbuh dewasa bersama dirinya. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan, hujan musim semi baru saja mulai turun, tapi berita itu tidak bisa ditunda lagi, tak ingin orang lain yang membawa berita ini. Taku berkuda dengan cepat meskipun di tengah cuaca buruk, seraya berharap bisa bertemu Takeo sebelum meninggalkan Hofu. Kedatangan Kirin dan pertemuan dengan adik perempuannya mencegah Takeo untuk pergi secepatnya ke Hagi seperti yang diinginkannya. Keponakannya, Tsunaomi dan Chikara bersiap-siap melakukan perjalanan, namun badai hebat menunda keberangkatan mereka selama 2 hari. Itulah sebabnya Takeo masih berada di Hofu ketika Muto Taku datang dari Inuyama ke rumah kakaknya, meminta segera dipertemukan dengan Lord Otori. Sangat jelas bahwa Taku membawa berita buruk. Ia tiba hampir malam, kelelahan dan tubuhnya yang kotor karena berjalan jauh, tapi tidak ingin mandi atau makan sebelum bicara dengan Takeo. Tidak ada rincian, hanya kenyataan keji bahwa Muto Kenji sudah tiada. Tak ada jenazah yang bisa ditangisi, tak ada batu nisan untuk menandai makamnya, cara kematian yang paling sulit untuk ditangisi, jauh dan tak terlihat. Kesedihan Takeo memuncak, semakin diperburuk oleh keputusasaannya. Namun ia merasa tak mampu menumpahkan perasaannya di rumah Zenko, dan tak mampu menahan Taku sepenuhnya sesuai dengan kehendaknya. Diputuskannya untuk pergi ke Hagi keesokan harinya, dan menunggang kuda dengan cepat. Keinginan utamanya adalah bertemu Kaede, agar istrinya itu bisa menghiburnya. Namun kekhawatirannya yang lain tak bisa disingkirkan dan menunggu sementara ia menghadapi kesedihannya. Setidaknya ia harus membawa salah satu putra Zenko, Tsunaomi yang akan dibawanya. Bocah itu pasti bisa menunggang kuda dengan cepat lalu mengirim adiknya bersama Ishida dan Kirin dengan naik kapal begitu cuaca membaik. Taku bisa mengurusnya, dan kono, mungkin Taku bisa tinggal di wilayah barat untuk mengawasinya. Berapa lama lagi sampai ia bisa mendapat kabar dari Fumio? Berhasilkah dia menggagalkan penyelundupan senjata api? Dan jika tidak berhasil,
Berapa lama lagi waktu yang mereka butuhkan untuk menandingi jumlah persenjataan miliknya? Kenangan tentang gurunya dan masa lalu menghujani dirinya. Ia berduka tidak hanya karena kehilangan Kenji, tapi juga kehilangan semua yang berhubungan dengannya. Kenji sahabat Shigeru, satu mata rantai lagi yang terputus. Lalu masalah tawanan di Inuyama yang harus dihukum mati, namun harus dilakukan sesuai hukum, dan ia atau salah satu anggota keluarganya harus hadir. Ia harus menulis surat pada suami Ai, Sonoda, mengirim perintah agar Ai menggantikan Kaede, sesuatu tugas yang akan menciutkan nyali adik iparnya yang berhati lembut itu. Takeo terjaga semalaman hanya ditemani kesedihan. Saat matahari terbit, ia memanggil Minoru dan mendiktekan surat untuk Sonoda dan Ai, tapi sebelum membubuhkan cap, ia berbicara lagi dengan Taku. Aku merasa enggan untuk memerintahkan hukuman mati kedua pemuda-pemudi itu. Apakah ada cara lain? Mereka hendak membunuh keluargamu, sahut Taku. Kau yang membuat aturan dan hukuman. Apa yang akan kau lakukan pada mereka? Memaafkan lalu membebaskan mereka justru akan kelihatan seperti kelemahan, dan dipenjara dalam waktu lama lebih kejam ketimbang kematian dengan cara cepat. Tapi apakah kematian mereka akan mencegah serangan-serangan selanjutnya? Bukankah ini semakin membangkitkan amarah Kikuta pada diriku dan keluargaku? Dendam Akio padamu sudah mutlak sifatnya. Ia tak akan mundur selama kau masih hidup, sahut Taku, lalu menambahkan, namun kematian akan menyingkirkan dua pembunuh lagi, dan cepat atau lambat mereka akan kehabisan orang yang mau dan mampu melakukannya. Kau harus hidup lebih lama daripada mereka. Kau seperti Kenji, ujar Takeo. Sama realistis dan pragmatisnya seperti Kenji. Kurasa kau yang akan mengambil alih kepemimpinan keluarga sekarang? Aku akan bicarakan dengan ibuku. Dan kakakku, tentu saja, demi formalitas. Zenko hanya memiliki sedikit kemampuan tribe, dan mengambil nama keluarga ayahnya, tapi tetap saja dia lebih tua dariku. Takeo menaikkan alis sedikit. Ia lebih suka menyerahkan penanganan masalah pada Kenji dan Taku, mempercayai Kenji sepenuhnya. Ia merasa tak nyaman dengan pemikiran harus berbagi rahasia mereka dengan Zenko. Kakakmu mengusulkan agar aku mengangkat salah satu putranya, tutur Takeo, membiarkan nada terkejut terdengar dalam suaranya, yang diketahuinya tak akan luput dari perhatian Taku. Tsunaomi akan menemaniku ke Hagi. Aku akan berangkat sebentar lagi. Tapi ada banyak hal yang harus kita bicarakan terlebih dulu. Mari berjalan-jalan di taman. Lord Otori, Minoru mengingatkannya. Tidakkah Anda harus menyelesaikan suratnya lebih dulu? Tidak, bawa saja bersama kita. Aku akan membicarakan masalah itu lebih jauh lagi dengan istriku sebelum aku memutuskan. Kita akan mengirimnya dari Hagi. Sinar matahari yang baru terbit tampak kelabu. Pagi terasa lembab dan basah, dengan hujan yang mengancam akan turun. Perjalanan itu akan basah dan tidak nyaman. Takeo sudah bisa memperkirakan bagaimana rasa sakit pada luka lamanya akan memperburuk hari-hari selama menunggang kuda. Ia sadar kalau Zenko mungkin sedang mengawasinya, membenci kedekatannya dengan Taku, tahu kalau dirinya akan menaruh kepercayaan pada adiknya. Mengingat kalau Zenko juga keluarga Muto, serta ada hubungan saudara dengan Kikuta, membuatnya selalu siaga. Berharap benar adanya kalau Zenko tak memiliki kemampuan tribe, Takeo menceritakan dengan pelan pada Taku secara singkat tentang pesan Lord Kono, begitu pula dengan masalah penyelundupan senjata. Taku menyerap semua penjelasan ini dalam diam, satu-satunya komentar darinya, kurasa, kepercayaanmu pada kakakku sudah terkikis. Kakakmu telah memperbarui sumpah setianya padaku, tapi kita semua tahu sumpah setia tidak ada artinya bila berhadapan dengan ambisi akan kekuasaan. Kakakmu selalu menyalahkanku atas kematian ayahmu dan kini sepertinya kaisar dan kalangan istananya pun beranggapan sama. Aku tidak mempercayai kakakmu maupun istrinya, tapi selama kedua putra mereka di tanganku, kurasa ambisi mereka masih bisa dibendung. Ambisi mereka harus dibendung, alternatif lainnya adalah akan terjadi perang saudara lagi atau aku harus memerintahkan kakakmu bunuh diri. Aku akan menghindari ini selama mungkin. Tapi aku harus memintamu menutup mulut lebih rapat dari biasanya, dan tidak mengungkap apapun yang bisa menguntungkan dirinya. Bagian 8. Kebiasaan Taku dalam ekspresi sinisme yang senang, menjadi lebih gelap lagi. Aku yang akan membunuhnya bila dia mengkhianatimu, sahutnya. Jangan, sahut Takeo cepat. Jangan sekali-kali membunuh saudara kandung. Masa-masa pertumpahan darah antar keluarga telah berakhir. Kakakmu, seperti juga semua orang, termasuk dirimu sendiri, Taku, harus dibatasi hukum.
Ia berhenti sesaat, kemudian berkata pelan, "Tapi katakan, apakah Kenji pernah mengatakan ramalan tentang diriku, bahwa aku aman dari kematian, kecuali di tangan putraku sendiri?" "Ya, pernah. Setelah salah satu percobaan pembunuhan padamu, dia berkomentar mungkin ramalan itu benar adanya, tak biasanya paman percaya pada ramalan dan pertanda. Saat itu paman menceritakan apa yang telah dikatakan tentang dirimu. Paman menceritakan itu sebagian untuk menjelaskan ketidaktakutanmu, dan mengapa ancaman serangan tidak melumpuhkan dirimu atau membuatmu bertindak kejam, seperti yang akan dilakukan sebagian besar orang." "Aku juga tidak mudah percaya," sahut Takeo, sambil tersenyum penuh penyesalan. "Kadang aku percaya kebenaran kata-kata itu, kadang tidak. Ramalan itu membuat aku percaya karena telah memberiku waktu untuk meraih segala yang kuinginkan tanpa ketakutan. Bagaimanapun juga, anak itu kini berusia 16 tahun, cukup usia, dalam kalangan Tribe, untuk membunuh. Maka kini aku merasa terjebak, dapatkah aku berhenti percaya ketika ramalan itu tidak lagi sesuai dengan keadaanku? Bakal cukup mudah untuk menyingkirkan bocah itu," Taku menawarkan. "Taku, kau tidak belajar apa-apa dari semua jerih payahku. Masa-masa pembunuhan rahasia sudah berakhir. Aku tak mampu mencabut nyawa kakakmu ketika pisauku di lehernya saat sengitnya pertempuran. Aku tak akan memerintahkan untuk membunuh putraku sendiri." Setelah beberapa saat, Takeo melanjutkan, "Siapa lagi yang tahu tentang ramalan ini? Saat Kenji menceritakan hal ini padaku, Tabib Ishida ada di sana. Dia sedang mengobati luka dan mencoba meredakan demammu. Kenji mengatakan itu untuk meyakinkan Ishida bahwa kau takkan mati, karena tabib itu hampir menyerah. Zenko tidak tahu, dia tahu keberadaan putramu, dia di desa Muto ketika berita kematian Yuki datang. Semua orang terus membicarakannya selama berminggu-minggu. Tapi kurasa Kenji tidak menceritakan soal ramalan itu pada orang lain. Maka biarkan ramalan itu tetap menjadi rahasia." Taku mengangguk. "Aku akan tinggal di sini bersama mereka, seperti yang kau sarankan," ujarnya. "Awasi dengan baik, pastikan kalau Chikara berangkat bersama Ishida, dan mungkin cari tahu lebih banyak lagi tentang niat orang tuanya yang sebenarnya." Sewaktu mereka berpisah, Taku berkata, "Satu hal lagi. Bila kau mengangkat Tsunaomi sebagai anak, dan dia menjadi putramu, saat itu aku akan memilih untuk tidak percaya," sahut Takeo pura-pura bicara dengan nada ringan yang justru tidak dirasakannya. Takeo berangkat kira-kira pada waktu ular, di mana hujan belum turun, namun menjelang malam hujan turun dengan deras. Tsunaomi diam saja, bersemangat untuk bersikap dengan benar dan berani, namun jelas terlihat kalau dia khawatir meninggalkan orang tua dan keluarganya. Dua pengawal Zenko ikut untuk mengurusnya. Sementara Takeo didampingi Jun dan Shin, 20 prajurit serta Minoru. Di malam pertama mereka menginap di desa kecil, tempat beberapa penginapan dibangun selama masa kemakmuran negara ini. Desa ini acap kali menjadi tempat transit para pedagang yang melakukan perjalanan antara Hofu dan Hagi. Jalanan terawat dengan baik, dilapisi batu kerikil atau diratakan setiap jengkalnya, setiap kota kecil dijaga sehingga perjalanan menjadi aman dan cepat. Meskipun hujan, mereka sampai di sungai pada sore di hari ketiga, dan bertemu Miyoshi Kahei yang sudah diberitahu kurir bahwa Lord Otori dalam perjalanan ke utara. Waktu ular adalah waktu berkisar antara jam 9 sampai dengan jam 11 pagi. Atas kesetiaannya pada Takeo, Kahei dianugerahi kota Yamagata dan daerah-daerah yang mengelilinginya, hutan lebat yang membentuk jantung negara tengah serta tanah pertanian yang kaya di kedua sisi sungai. Yamagata dulu diserahkan pada Tohan setelah kekalahan Otori di Yaegahara. Keluarga Miyoshi merupakan salah satu keluarga terhebat dalam klan Otori, dan Kahei merupakan pemimpin yang disukai banyak orang. Dia juga pemimpin yang ahli strategi dan taktik sehingga, pikir Takeo, Kahei pasti menyesali tahun-tahun yang penuh kedamaian dan merindukan konflik baru untuk menguji keabsahan teori-teorinya serta kekuatan dan keterampilan pasukannya. Adiknya, Gemba, lebih bersimpati pada keinginan Takeo untuk mengakhiri kekerasan, dan menjadi murid Kubo Makoto dan pengikut ajaran Howou. "Kau akan ke Terayama?" Kahei bertanya setelah mereka saling memberi salam dan menunggang kuda berdampingan ke utara, menuju ke kota. "Aku belum memutuskan," jawab Takeo. "Bukannya aku tidak menginginkannya, tapi aku tak ingin tertunda sampai di Hagi. Apa sebaiknya ku kirim kabar ke biara agar mereka datang ke kastil?" Takeo melihat tidak ada lagi cara menghindar tanpa menyinggung perasaan sahabat lamanya ini. Takeo pikir tidak ada salahnya kalau Tsunaomi berkunjung ke tempat suci klan Otori,
ziarah ke makam Shigeru, Takeshi dan Ichiro, serta bertemu Makoto dan para ksatria lain dengan kematangan spiritual yang menjadikan biara itu pusat kegiatan serta rumah mereka. Tsunaomi tampak pandai sekaligus sensitif. Ajaran Hou mungkin bisa menjadi ajaran yang tepat baginya, seperti yang telah terbukti pada putrinya, Shigeko. Ia merasakan percikan ketertarikan yang tak terduga, betapa indahnya memiliki seorang putra untuk dibesarkan dan dididik dengan ajaran ini, timbulnya kekuatan emosi ini mengejutkan dirinya. Segala sesuatunya diatur untuk pergi pagi-pagi keesokan harinya. Minoru tinggal di Yamagata untuk mengawasi rincian administratif dan menyiapkan bukti catatan yang akan diperlukan untuk pengadilan nanti. Hujan berubah menjadi kabut, wajah bumi terselubung awan kelabu, di atas pegunungan langit tampak bermain, dan balutan awan seputih mutiara tampak bak umbul-umbul di lereng. Air hujan membentuk torehan garis pada batang pepohonan cedar, meneteskan embun. Langkah kuda diredam oleh tanah yang basah. Mereka berkuda tanpa bicara, nyeri yang dirasakan Takeo ternyata tidak separah dugaannya, dan benaknya penuh dengan kenangan akan kunjungannya yang pertama ke biara ini beserta orang-orang yang menunggang kuda bersamanya bertahun-tahun lalu. Orang yang paling diingatnya, terutama Muto Kenji, nama paling baru yang dituliskan di buku besar nama orang-orang yang telah tiada. Kenji yang dalam perjalanan itu berpura-pura menjadi kakek-kakek yang bodoh, gemar minum sake dan lukisan. Aku menyayangimu, aku tidak ingin kehilanganmu. Takeo merasakan kesendirian yang menyakitkan, karena kematian Kenji meninggalkan kekosongan besar dalam hidupnya yang tak akan bisa terisi lagi, dan sekali lagi ia merasa rapuh, serapuh yang pernah dirasakannya setelah bertarung dengan Kikuta Kotaro yang telah membuat tangannya cacat. Kenji mengajarinya cara mempertahankan diri dengan menggunakan tangan kiri, mendukung dan memberi nasihat di masa-masa awal berkuasa di 3 negara, memecah Tribe dan membawa 4 dari 5 keluarga di bawah kekuasaannya, semua keluarga kecuali Kikuta, dan mempertahankan jaringan mata-mata yang menjaga Takeo dan negara agar tetap aman. Pikirannya lalu melayang ke satu-satunya keturunan Kenji yang masih hidup, cucunya, yang ditahan Kikuta. Putraku, pikirnya dengan penyesalan, kerinduan, serta kemarahan. Dia tak pernah mengenal ayah maupun kakeknya. Dia takkan memanjatkan doa yang dibutuhkan bagi nenek moyangnya. Tak ada orang lain lagi yang bisa menghormati kenangan akan Kenji. Bagaimana kalau aku mencoba mendapatkan anak itu kembali? Tapi itu berarti mengungkap keberadaan anak itu pada istri serta ketiga putrinya, pada seluruh negara. Rahasia itu telah tersembunyi sekian lama hingga Takeo tidak tahu bagaimana mengutarakannya. Andai Kikuta mau berunding agar bisa diberi semacam hak khusus. Kenji telah menduga kalau mereka mungkin mau, dia memilih untuk mendekati Akio, dan kini dia telah tiada, dan 2 pemuda lagi akan kehilangan nyawa sebagai hasilnya. Seperti Takeo ingin tahu berapa banyak lagi pembunuh yang Kikuta miliki, tapi tidak seperti Taku, ia tidak bersemangat bila jumlahnya makin berkurang. Jalan setapak itu sempit sehingga mereka dalam kelompok kecil, Tsunaomi dan kedua pengawalnya, kedua pengawal Takeo serta 3 ksatria otori lainnya, ditambah 2 anak buah Kahei berkuda dalam satu barisan. Tapi setelah mereka meninggalkan kuda di tempat penginapan di kaki Gunung Suci, Takeo memanggil Tsunaomi agar berjalan bersamanya, menceritakan padanya sedikit tentang sejarah biara, tentang pahlawan-pahlawan otori yang dimakamkan di sana, tentang Hou, burung suci yang bersarang di hutan kecil di belakang biara, dan ksatria yang mengabdikan dirinya pada ajaran Hou. Kami akan mengirimmu kemari bila kau sudah lebih besar. Putriku datang ke sini setiap musim dingin, dan sudah melakukannya sejak usia 9 tahun. Aku akan melakukan apa saja yang paman inginkan, sahut bocah itu. Aku berharap bisa melihat burung Hou dengan mata kepalaku sendiri. Kita akan bangun pagi-pagi sekali dan pergi ke hutan kecil itu sebelum kembali ke Yamagata. Hampir dipastikan kau bisa melihat burung itu karena sekarang jumlahnya banyak. Chikara melakukan perjalanan bersama Kirin, seru Tsunaomi, dan aku berkesempatan melihat Hou. Itu adil, tapi paman, apa yang harus dipelajari untuk mengikuti ajaran Hou? Orang-orang yang akan kita temui yang akan memberitahukan, biarawan seperti Kubo Makoto, ksatria seperti Miyoshi Gemba. Ajaran utamanya yaitu tidak menginginkan kekerasan. Tsunaomi tampak kecewa. Jadi aku tidak akan belajar memanah dan berpedang? Itu yang ayah ajarkan pada kami, dan ayah ingin kami mahir dalam keduanya. Kau akan melanjutkan pelatihan bersama putra-putra ksatria di Hagi, atau di Inuyama saat kita sudah sampai. Tapi ajaran Hou sangat menuntut pengendalian diri, dan juga kekuatan fisik serta mental.
Mungkin kau tidak cocok dengan ajaran ini. Takeo melihat cahaya berkilap di mata bocah itu. Kuharap diriku cocok dengan ajaran ini, sahut Tsunaomi, setengah berteriak. Putri sulungku akan menceritakan lebih banyak lagi tentang ajaran ini begitu kita tiba di Hagi. Takeo hampir tidak bisa mengucapkan nama kota itu, begitu besar keinginannya untuk berada di sana dan bersama Kaede. Tapi ia berusaha menyembunyikan perasaannya dengan cara yang sama seperti yang dilakukannya seharian, berusaha menyembunyikan rasa nyeri dan penderitaannya. Di gerbang biara mereka disambut dengan kegembiraan, dan seorang biarawan diminta untuk memberitahukan kepala biara, Matsuda Shingen, dan Makoto tentang kedatangan mereka. Mereka dikawal menuju geria tamu. Meninggalkan Tsunaomi dan anak buahnya di sana, Takeo berjalan melewati taman, melewati kolam ikan tempat ikan air tawar merah dan keemasan berdesakan dan mencipakkan air, menuju hutan kecil suci di belakang biara, menyusuri tanjakan terjal jalan pegunungan, tempat para bangsawan Otori dimakamkan. Kabut lebih tebal menyelimuti lentera abu-abu dan batu nisan yang dipersuram oleh embun dan bintik-bintik lumut hijau dan putih. Lumut yang berwarna hijau tua menutupi bagian dasarnya. Ada seutas tali rami baru berkilauan di sekeliling makam Shigeru, dan sekerumunan orang berdiri menundukkan kepala di depan makam, berdoa bagi laki-laki yang telah menjadi pahlawan dan perwujudan dewa, kekuatan negara tengah, dan klan Otori. Sebagian besar dari mereka adalah petani, pikir Takeo, mungkin ada 1 atau 2 pedagang dari Yamagata yang turut serta. Ketika melihat ia mendekat, mereka langsung mengenalinya dari lencana di jubahnya, dari tangan yang terbungkus sarung tangan hitam. Mereka menjatuhkan diri ke tanah, namun Takeo memberi salam lalu menyuruh mereka berdiri, kemudian meminta meninggalkan dirinya sendiri di dekat makam. Takeo berlutut, menatap sesaji yang ada di sana, segenggam penuh bunga warna merah tua, kue mochi dan sake. Masa lalu muncul di sekelilingnya, dengan semua kenangan menyakitkan. Ia berhutang nyawa pada Shigeru, dan telah menjalani hidupnya sesuai dengan tujuan sang mendiang. Wajahnya basah karena kabut dan air mata. Terasa ada gerakan di belakangnya, dan Takeo berbalik melihat Makoto berjalan menghampiri sambil membawa lentera di satu tangan dan tempat dupa kecil di tangan yang satunya lagi. Makoto berlutut lalu meletakkan kedua benda itu di depan makam. Asap setabu naik perlahan, berat, bercampur kabut, memenuhi udara dengan aromanya. Lentera menyala dengan tenang, menerangi suramnya hari ini. Dalam waktu lama mereka berdua tidak bicara sepatah kata pun. Kemudian Genta berdentang dari pelataran biara, dan Makoto berkata, "Mari masuk dan makan." "Kau pasti lapar, senang sekali bertemu denganmu." Mereka berdua bangkit dan saling mengamati. Mereka pertama kali bertemu tepat di tempat ini, 17 tahun lalu, sempat timbul rasa saling menyukai di mereka berdua, dan untuk sesaat kasih sayang di antara mereka begitu kuatnya bak sepasang kekasih. Makoto pernah bertempur bersama Takeo di Asagawa dan Kusahara dan selama bertahun-tahun menjadi teman terdekatnya. Karena sudah begitu mengenal Takeo, Makoto merasakan bila sahabatnya itu sedang menghadapi masalah, maka Makoto bertanya, "Apa yang terjadi?" "Aku akan menceritakannya dengan cepat. Muto telah tiada. Dia pergi untuk berunding dengan keluarga Kikuta dan tidak kembali. Aku akan ke Hagi untuk memberitahukan kabar ini pada keluargaku. Kami akan ke Yamagata besok. Aku turut berduka atas kehilangan ini. Kenji teman yang setia, tentu saja kau ingin bersama Lady Otori di saat seperti ini. Tapi haruskah kau pergi begitu cepat? Maaf, tapi kau tampak lelah. Tinggallah selama beberapa hari di sini untuk memulihkan kekuatanmu." Takeo tersenyum, tergoda oleh ajakan itu, merasa iri pada Makoto dengan penampilannya yang sempurna secara fisik dan spiritualnya. Makoto saat ini berusia 30-an, tanpa kerutan di wajahnya yang tenang, sinar matanya penuh kehangatan dan kegembiraan. Seluruh sikapnya memancarkan ketenangan dan pengendalian diri. Takeo yakin kalau teman lamanya yang satu lagi, Miyoshi Gemba, pasti kelihatan sama, layaknya para pengikut ajaran ini. Takeo merasakan ada sedikit penyesalan karena jalan hidup yang memanggilnya untuk dijalani sangat berbeda. Seperti yang selalu dilakukannya saat mengunjungi Terayama, ia berangan-angan mengundurkan diri di sini, mengabdikan diri dengan melukis dan merancang taman seperti seniman besar Sesu. Ia akan menyumbangkan Jato, pedang yang selalu ia bawa meskipun tak lagi digunakan selama bertahun-tahun, lalu berhenti menjalani hidup sebagai ksatria dan penguasa. Bersumpah untuk tidak membunuh lagi, melepaskan diri dari kekuasaan atas hidup dan mati setiap orang di negara ini, membebaskan diri dari beban yang berat dan menyakitkan di balik kekuatan ini.
Suara-suara biara yang tidak asing lagi menyelimuti dirinya. Dengan sadar dibukanya gerbang pendengarannya dan membiarkan suara-suara itu menyirami dirinya, percikan air terjun di kejauhan, gumaman doa dari aula utama, suara tsunami dari geria tamu, desingan layang-layang dari puncak pepohonan. Dua burung gereja hinggap di ranting, bulu warna abu-abu mereka tampak jelas dengan sinar agak redup serta gelapnya warna dedaunan. Dibayangkannya bagaimana ia bisa melukis mereka. Namun tak ada orang lain yang bisa mengambil alih perannya, mustahil bisa menjauh dari semua itu. Aku baik-baik saja, ujarnya. Aku minum terlalu banyak, tapi sake meredakan rasa sakitku. Ishida memberiku minuman pengurang rasa sakit, tapi aku sudah kebal dengannya, aku jarang meminumnya. Kami akan menginap semalam di sini, aku ingin putra Arai melihat biara ini dan bertemu denganmu. Dia akan tinggal bersama keluargaku. Mungkin aku akan mengirimnya kemari dalam 1 atau 2 tahun lagi. Dahi Makoto berkerut. Zenko sedang buat masalah, lebih dari biasanya. Dan ada perkembangan di wilayah timur yang harus kuceritakan padamu. Aku harus merencanakan jawabanku dengan hati-hati. Bahkan mungkin aku harus pergi ke Miyako. Kita akan bicarakan hal itu nanti. Bagaimana kabar Lord Matsuda? Aku juga berharap bisa mendapatkan saran darinya. Beliau masih bersama kami, sahut Makoto. Jarang makan, bahkan sepertinya tidak pernah tidur. Tampaknya beliau sudah separuh berada di dunia lain. Tapi pikirannya masih tetap jernih, bahkan mungkin lebih jernih, seperti danau di pegunungan. Kuharap pikiranku ada di sini, ujar Takeo, selagi mereka berjalan kembali ke biara. Tapi pikiran lebih menyerupai salah satu kolam ikan itu, penuh gagasan dan masalah juga sampah di sekelilingnya, masing-masing berusaha menarik perhatianku. Kau seharusnya mencoba menenangkan pikiran setiap harinya, Makoto mengamati. Satu-satunya kemampuan meditasi yang kumiliki adalah kemampuan tribe dan tujuannya agak berbeda. Tapi bila kuamati kemampuan itu, begitu memang ada dalam dirimu dan anggota tribe lainnya, sangat berbeda dengan kami yang harus melalui disiplin diri dan pengenalan diri. Takeo tidak setuju. Ia belum pernah melihat Makoto atau murid-muridnya menggunakan kemampuan menghilang, atau menggunakan sosok kedua. Dirasakannya keraguan Makoto, dan menyesalinya. Aku tak punya waktu bermeditasi, lagi pula aku hanya mendapat sedikit pelatihan atau pendidikan tentang ajaran itu. Dan aku tidak tahu kalau itu bisa membantu. Aku terlibat dalam pemerintahan, paling tidak, saat ini, jika tidak bisa disebut peperangan. Makoto tersenyum. Kami di sini mendoakanmu setiap waktu. Kukira itu bisa membuat perbedaan. Mungkin doa kalian yang telah mempertahankan kedamaian selama hampir 15 tahun. Aku yakin begitu, sahut Makoto tenang. Bukan hanya doa yang hampa atau lantunan pujian tanpa makna, tapi keseimbangan spiritual yang kami pertahankan di sini. Kupakai kata mempertahankan untuk menunjukkan otot dan kekuatan yang dibutuhkan, kekuatan pemanah untuk membengkokkan busur atau balok di menara lonceng untuk menahan berat lonceng. Aku percaya, aku melihat perbedaan dalam diri para ksatria yang mengikuti ajaranmu, disiplin dan ulas asih mereka. Tapi bagaimana ini bisa membantuku menghadapi kaisar dan jenderal barunya, yang akan memerintahkan aku mengasingkan diri? Saat kau ceritakan semuanya nanti, kami akan berikan saran untukmu, Makoto berjanji. Kita makan dulu, lalu kau beristirahat. Setelah selesai makan siang sederhana yang terdiri dari sayuran, sedikit nasi, dan sop, hujan mulai turun dengan derasnya. Cahaya mulai meredup, kehijauan, dan tiba-tiba keinginan untuk berbaring tak tertahankan lagi. Makoto mengajak Tsunaomi bertemu dengan beberapa murid yang masih muda. Jun dan Shin duduk di luar, minum teh dan berbincang-bincang dengan suara pelan. Takeo tertidur, rasa sakitnya berkurang seolah luruh dengan bunyi rintik hujan bak gendang bertalu-talu di atap. Ia tidak bermimpi, dan terbangun dengan pikiran yang lebih jernih. Lalu mandi di mata air panas, mengenang ketika ia berendam di kolam yang sama saat salju turun sewaktu melarikan diri ke Terayama bertahun-tahun lalu. Setelah selesai berpakaian, Takeo melangkah ke beranda tepat saat Makoto dan Tsunaomi kembali. Takeo menyadari kalau bocah itu tersentuh oleh sesuatu. Wajahnya bersinar dan matanya berkilauan. Lord Miyoshi menceritakan bagaimana dia hidup di pegunungan sendirian selama 5 tahun. Beruang memberinya makan, dan pada malam-malam yang dingin membeku, meringkuk memeluknya agar tetap hangat. Gemba ada di sini, tanya Takeo pada Makoto. Dia kembali saat kau tidur. Dia sudah tahu kau ada di sini. Bagaimana Lord Miyoshi bisa tahu? Tanya Tsunaomi.
Lord Miyoshi tahu hal-hal semacam ini, sahut Makoto sambil tertawa. Apakah beruang-beruang itu yang memberitahunya? Kemungkinan begitu. Lord Otori, mari kita menemui kepala biara. Meninggalkan Tsunaomi bersama kedua pengawal pribadinya, Takeo berjalan bersama Makoto melewati aula tempat makan di biara, tempat rahib-rahib muda membereskan mangkuk bekas makan malam, menyeberangi sungai kecil yang dialihkan airnya agar mengalir melewati dapur, dan ke pelataran di depan aula utama. Di dalam aula utama ada ratusan lentera dan lilin yang menyinari patung emas sang pencerah, dan Takeo mengenal sosok tanpa suara yang sedang duduk bermeditasi di dalamnya. Mereka mengikuti jalan setapak terbuat dari papan menyeberangi satu cabang lagi aliran sungai kecil menuju aula tempat lukisan Sesu, dan menghadap ke taman. Hujan telah reda, malam telah menjelang dan bebatuan di taman tampak seperti bayangan hitam, nyaris tak terlihat. Harum lembut bunga serta tanah yang basah merebak ke dalam aula. Bunyi air terjun kedengaran lebih keras di sini. Di ujung cabang utama sungai kecil, yang mengalir di sepanjang taman dan menuruni gunung, berdiri geria tamu perempuan tempat Takeo dan Kaede menghabiskan malam pertama pernikahan mereka. Tempat itu kini kosong, tak ada cahaya yang bersinar dari dalamnya. Matsuda sudah berada di aula, bersandar pada bantalan tebal yang disangga dua rahib tanpa suara dan tidak bergerak. Matsuda sudah tua saat pertama kali Takeo bertemu dengannya, kini sepertinya dia telah melewati jauh dari batasan usia yang mengekang, bahkan batasan kehidupan, dan telah memasuki dunia jiwa yang suci. Takeo berlutut lalu membungkuk sampai ke lantai di hadapannya. Matsuda adalah satu-satunya orang di 3 negara yang paling dihormatinya. "Mendekatlah," ujar Matsuda. "Biar kulihat dirimu, biar ku sentuh dirimu." Kasih sayang dalam nada suaranya membuat Takeo terharu. Dirasakannya air mata mengambang ketika laki-laki tua itu mencondongkan badan ke depan lalu menepukkan tangan. Mata Matsuda mencari-cari wajah Takeo, merasa malu akan air mata yang sebentar lagi tumpah. Takeo tidak membalas tatapannya, malah melihat ke belakang, ke lukisan-lukisan Sesu indah. Waktu tidaklah bergerak bagi lukisan-lukisan itu, pikirnya. Kuda, bangau mereka masih seperti dulu, sedangkan begitu banyak orang yang pernah melihat mereka kini telah tiada, terbang jauh bak burung gereja. Salah satu kasa yang kosong, menurut legenda, lukisan burung-burung itu begitu hidup hingga akhirnya terbang. "Jadi Kaisar merasa khawatir dengan dirimu," ujar Matsuda. Putra Fujiwara, Kono, datang berpura-pura mengunjungi tanah milik ayahnya, tapi sebenarnya dia memberitahuku bahwa aku telah membuat Kaisar merasa tidak senang, bahkan dianggap penjahat. Aku diminta untuk mengundurkan diri dan mengasingkan diri. Aku tidak kaget kalau Kaisar bingung dan takut padamu. Matsuda tertawa kecil. "Aku hanya terkejut mengapa begitu lama baru mereka mengancammu. Kurasa ada 2 alasan. Pertama, Kaisar memiliki jenderal baru yang telah menaklukkan wilayah timur dan sekarang pasti menganggap dirinya cukup kuat untuk memancing kita. Alasan yang lainnya adalah Arai Zenko telah berhubungan dengan Kono. Aku mencurigai Zenko menganggap dirinya sebagai penerusku." Takeo merasakan amarahnya meletup lagi, dan segera menyadari kalau Matsuda dan Makoto melihatnya. Di saat bersamaan, diperhatikannya ada satu orang lain berada di dalam aula, duduk di bawah bayangan di belakang Matsuda. Orang ini mencondongkan badan ke depan sekarang, dan Takeo sadar kalau orang itu adalah Miyoshi Gemba. Usia mereka hampir sebaya, tapi seperti halnya Makoto, Gemba nampak tidak berubah seiring dengan berjalannya waktu. Gemba memandangnya dengan tatapan lembut, santai namun penuh kekuatan, hampir seperti beruang. Sesuatu terjadi pada lentera. Cahayanya berkedip-kedip dan seberkas cahaya terang melompat di depan mata Takeo. Sesaat melayang-layang, kemudian melesat bak bintang jatuh ke arah taman yang gelap. Terdengar olehnya desisan cahaya tadi saat hujan memadamkannya. Di saat yang sama amarahnya lenyap. "Gemba," ujar Takeo, "aku senang bertemu denganmu, tapi apakah kau menghabiskan waktu dengan belajar tipuan sulap di sini?" "Kaisar dan istananya sangat percaya takhayul," sahut Gemba. "Mereka punya banyak peramal, ahli nujum dan penyihir. Bila aku menemanimu, kau mungkin bisa yakin kalau kami mampu menandingi tipuan mereka." "Jadi aku harus pergi ke Miyako?" "Ya," sahut Matsuda, "kau harus hadapi mereka sendiri. Kau akan mendapatkan dukungan Kaisar. Aku akan membutuhkan lebih dari sekadar tipuan Gemba untuk membujuknya. Kaisar sedang membangun kekuatan untuk melawanku. Aku takut kalau satu-satunya jawaban yang masuk akal yaitu dengan kekerasan. Sebentar lagi akan ada pertandingan bertaraf kecil di Miyako," ujar Gemba. "Itu sebabnya aku harus ikut bersamamu."
Putrimu juga harus ikut. Shigeko, tidak, terlalu berbahaya. Kaisar harus bertemu dengannya dan memberi restu serta persetujuan kepadanya bila dia memang akan menjadi penerusmu, seperti yang seharusnya. Seperti Gemba, Matsuda mengeluarkan kata-kata ini dengan penuh keyakinan. Kita tidak perlu membahas hal ini, tanya Takeo. Kita tidak perlu mempertimbangkan pilihan lain, dan mencapai kesimpulan yang bijaksana? Kita bisa membahasnya bila kau mau, sahut Matsuda. Tapi aku sudah sampai pada usia di mana perbincangan membuatku lelah. Aku bisa lihat titik akhir yang akan dicapai. Maka langsung saja ke bagian akhirnya. Aku juga harus meminta pendapat dan saran istriku, ujar Takeo. Begitu pula halnya dengan para pengawal senior, dan jenderalku, Kahei. Kahei akan selalu memilih perang, kata Gemba. Begitulah sifatnya, tapi kau harus menghindari bentrokan senjata secara terbuka, terutama bila prajurit dari wilayah timur mempunyai senjata api. Kulit kepala dan leher Takeo terasa seperti dihujam perasaan gelisah. Kau yakin? Tidak, aku hanya menduga kalau tak lama lagi mereka akan memilikinya. Sekali lagi, ini ulah Zenko yang mengkhianatiku. Takeo, sahabatku, bila kau memperkenalkan penemuan baru, baik itu senjata atau apa saja, jika memang efektif, rahasianya akan dicuri. Begitulah sifat manusia, jadi seharusnya tidak kubiarkan pengembangan senjata api? Satu hal yang kerap disesalinya. Begitu benda itu diperkenalkan padamu, tak dapat dihindari kalau kau akan mengembangkannya dalam pencarianmu akan kekuatan dan kekuasaan. Sama tidak terhindarkannya ketika musuh-musuhmu menggunakannya dalam usaha untuk menjatuhkan dirimu. Maka aku harus memiliki senjata api yang lebih banyak dan lebih baik dibandingkan mereka. Aku harus serang mereka lebih dulu, mengejutkan mereka, sebelum mereka sempat mempersenjatai diri. Itu bisa menjadi strategi yang baik, kata Matsuda mengamati. Tentu saja, adikku, Kahei, akan memberimu saran seperti itu, timpal Gemba. Makoto, kata Takeo, kau diam saja, bagaimana pendapatmu? Kau tahu aku tidak bisa menyarankanmu memulai perang. Jadi kau takkan memberi saran? Kau akan duduk di sini dan melantunkan doa serta memainkan tipuanmu dengan api, sementara semua yang sudah kurai hancur berantakan. Bisa didengarnya nada suaranya sendiri lalu ia diam 1000 bahasa, setengah merasa malu atas kekesalannya dan setengah takut Gemba akan menggunakan api untuk membuang amarahnya. Kali ini tak ada unjuk kebolehan tipuan, namun kesunyian yang makin dalam menghasilkan efek yang sama kuatnya. Takeo merasakan kombinasi antara ketenangan dan kejernihan dari pikiran ketiga orang itu dan tahu kalau mereka mendukungnya, namun berusaha mencegahnya agar tidak bertindak gegabah ataupun berbahaya. Banyak orang di sekitarnya yang hanya bisa memuji dan tunduk padanya. Sedangkan orang-orang ini tidak melakukan itu, dan Takeo lebih mempercayai mereka. Bila aku harus ke Miyako, haruskah aku pergi secepatnya? Saat musim gugur, saat cuaca membaik? Tahun depan, mungkin, saat salju sudah mencair, tutur Matsuda. Jangan terburu-buru, itu memberi mereka waktu untuk membangun kekuatan militer. Itu juga memberimu waktu untuk menyiapkan diri, sahut Makoto. Kurasa kau harus pergi dengan kemewahan yang tiada taraf, membawa hadiah-hadiah yang paling indah. Juga memberi waktu pada putrimu untuk menyiapkan dirinya, tutur Gemba. Tahun ini Shigeko berusia 15 tahun, ujar Takeo. Dia sudah cukup dewasa untuk ditunangkan. Pikiran itu mengganggunya, baginya Shigeko masih anak-anak. Siapa orang yang pantas menjadi jodohnya? Itu juga menjadi nilai lebih di pihakmu, gumam Makoto. Sementara ini dia harus menyempurnakan keahlian berkuda dan memanah, seru Gemba. Dia takkan sempat menunjukkan semua keahliannya di ibu kota, kata Takeo. Kita lihat saja nanti, sahut Gemba, dan tersenyum dengan ekspresi penuh teka-teki. Jangan khawatir, imbuhnya, seolah memerhatikan rasa kesal Takeo. Aku akan ikut denganmu, dan takkan ada yang akan menyakitinya. Kemudian dia berkata dengan nada bijaksana, putri-putri yang layak mendapatkan perhatianmu lebih dari putra-putra yang tidak kau miliki. Bagian 9. Kata-kata itu terasa bagaikan hujaman kritikan tajam dan menyengat, karena ia mengagumi kenyataan bahwa Shigeko menjalani semua pendidikan dan pelatihan bagi anak laki-laki, Shigeko dengan cara ksatria, si kembar dengan keterampilan tribe. Takeo mengatupkan bibir lalu membungkuk hormat di hadapan Matsuda. Orang itu memberi isyarat untuk mendekat dan merangkulkan tangannya yang lemah pada Takeo. Ia tidak bicara sepatah kata pun, tapi tiba-tiba ia sadar kalau Matsuda sedang mengucapkan selamat tinggal, kalau ini adalah pertemuan mereka yang terakhir.
Takeo mundur sedikit agar bisa menatap dalam-dalam mata sang pendeta tua. Matsuda adalah satu-satunya orang yang bisa kutatap langsung wajahnya, pikirnya. Satu-satunya orang yang tidak jatuh dalam sihir tidur Kikuta. Seolah bisa membaca pikirannya, Matsuda berkata, aku tidak meninggalkan siapa-siapa selain dua penerus yang berharga tak ternilai harganya. Jangan membuang waktumu dengan menyesali kepergianku. Kau sudah tahu apa yang perlu kau ketahui. Berusahalah mengingatnya. Nada suaranya mengandung gabungan antara kasih sayang dan amarah yang sering digunakannya saat mengajari Takeo cara menggunakan pedang. Sekali lagi Takeo harus mengedipkan mata agar air matanya tidak jatuh. Sewaktu Makoto menemaninya ke geria tamu, sang biarawan berkata, kau ingat saat pergi seorang diri ke sarang perompak di Oshima? Miyako tidak mungkin lebih berbahaya dari tempat itu. Kala itu aku masih muda dan tanpa rasa takut. Aku tak percaya ada orang yang bisa membunuhku. Kini aku sudah tua, cacat, dan rasa takutku jauh lebih banyak. Bukan hanya takut kehilangan nyawaku sendiri, tapi juga nyawa anak-anakku, dan istriku, juga negara dan rakyatku. Bila aku mati, mereka tanpa perlindungan. Itu sebabnya yang terbaik yaitu dengan menunda jawabanmu, kirimkan pesan yang penuh pujian, hadiah dan janji-janji. Kau selalu bertindak tanpa berpikir, semua yang kau lakukan dilakukan dengan tergesa-gesa. Itu karena aku sadar kalau aku tak akan hidup lama. Hanya ada sedikit waktu untuk meraih apa yang ingin kuraih. Takeo tertidur sambil memikirkan tindakannya yang hanya menuruti kata hati tanpa berpikir panjang, dan bermimpi berada di Yamagata. Di malam ia memanjat ke kastil lalu mengakhiri penderitaan kaum Hiden yang disiksa. Dalam mimpinya, ia bergerak lagi dengan kesabaran tanpa batas tribe, melewati malam yang terasa tanpa akhir. Kenji mengajarinya cara membuat waktu bergerak lambat atau mempercepatnya sesuai keinginan. Dilihat dalam mimpinya bagaimana dunia berubah sesuai dengan harapannya, dan terbangun dengan perasaan kalau semacam misteri baru saja terangkat dari dalam dirinya, tapi juga dengan semacam kebahagiaan tiada taraf, dan anehnya, ia terbebas dari rasa sakit. Saat itu hari hampir terang. Tak terdengar rintik hujan, hanya kicau burung dan tetesan sisa air hujan dari tepi atap. Tsunaomi duduk di atas matras sambil menatapnya. Paman sudah bangun? Bisakah kita pergi dan melihat burung hou-hou? Para pengawal Arai tetap berjaga semalaman di luar, walaupun Takeo sudah meyakinkan mereka kalau Tsunaomi tak dalam bahaya. Kini mereka berdiri setengah melompat, membantu tuan muda mereka memakai sandal, lalu mengikuti sewaktu Takeo membimbingnya berjalan ke gerbang utama. Palang gerbang sudah dibuka sejak matahari terbit dan sudah ditinggalkan penjaganya untuk sarapan. Setelah melewati gerbang itu, mereka berbelok ke kanan dan mengambil jalan sempit menuju dinding sebelah luar dari dataran biara dan berjalan naik ke lereng gunung yang curam. Tanahnya keras dan berbatu, kerap terasa licin karena hujan. Setelah beberapa saat, salah seorang pengawal menggendong Tsunaomi. Langit tampak cerah, biru pucat, matahari baru saja terbit di timur pegunungan. Jalannya menanjak dan menuju hutan pohon bich dan pohon ek. Hamparan bunga liar musim panas menyelimuti permukaan tanah, dan burung melantunkan nyanyian dengan saling bersahutan. Nanti udara akan terasa panas, tapi kini udara terasa sempurna, didinginkan hujan, dan tenang. Takeo bisa mendengar gemerisik dedaunan dan kepakan sayap yang menunjukkan keberadaan burung hou-hou di dalam hutan di depan sana. Di sini, di antara pepohonan berdaun lebar, terdapat sebuah rumput ilalang tinggi yang menjadi tempat yang paling disukai burung-burung itu untuk bersarang dan bertelur, walaupun kabarnya mereka makan daun bambu. Kini jalannya lebih mudah dilewati, Tsunaomi meminta agar diturunkan, dan yang membuat Takeo terkejut, anak itu memerintahkan kedua orang itu menunggu di sini sementara dia berjalan ke depan bersama Lord Otori. Sewaktu mereka sudah berada di luar jangkauan pendengaran kedua pengawal itu, Tsunaomi berkata dengan nada penuh rahasia pada Takeo, aku pikir Tanaka dan Suzuki tidak perlu melihat burung hou-hou. Mungkin saja mereka ingin memburu atau mencuri telurnya. Aku pernah mendengar kalau telur burung hou-hou bernilai tinggi. Mungkin nalurimu benar, sahut Takeo. Mereka tidak seperti Lord Gemba dan Lord Makoto, ujar Tsunaomi. Aku tidak tahu cara mengungkapkannya. Kedua pengawal itu bisa melihat, tapi takkan mengerti. Kau mengutarakannya dengan sangat baik, sahut Takeo sambil tersenyum. Kicau penuh semangat terdengar dari atas kepala mereka, diikuti oleh jeritan parau sebagai jawabannya. Itu mereka, bisik Takeo. Seperti biasa rasa kagum pada burung suci itu bangkit dalam dirinya. Seruan mereka seperti juga kehadiran mereka, indah serta aneh,
anggun juga canggung. Burung-burung itu memang memberi semangat sekaligus agak lucu. Ia takkan terbiasa dengan kehadiran mereka. Tsunaomi mendongak, wajahnya tampak terpesona. Lalu seekor burung melesat keluar dari balik rimbunnya dedaunan dan mengepakkan sayap ke pohon berikutnya. Itu burung jantan, tutur Takeo. Dan ini dia yang betina. Tsunaomi tertawa gembira sewaktu burung kedua terbang menukik melintasi padang rumput, ekornya panjang dan halus, matanya cemerlang bak kilauan emas. Bulunya berwarna-warni, dan saat mendarat di dahan, selembar melayang jatuh. Kedua burung itu memalingkan kepala, saling berpandangan, berseru lagi, masing-masing dengan suara yang khas, melihat sebentar tapi dengan tatapan tajam ke arah mereka, kemudian terbang menjauh ke dalam hutan. Ah, Tsunaomi menahan napas lalu mengejar mereka, menatap ke atas tanpa memerhatikan jalan hingga dia jatuh di atas rumput. Ketika berdiri, bulu itu berada di tangannya. Lihat, Paman, Takeo menghampiri bocah itu kemudian mengambil bulu itu. Matsuda pernah memperlihatkan bulu burung howau, bersayap putih, dengan ujung bulu warna merah. Bulu itu berasal dari burung yang pernah dilihat Shigeru ketika masih kecil, dan sejak saat itu diawetkan di biara. Bulu yang ini berwarna kuning keemasan gelap, selain dari batang bulunya yang berwarna putih bersih. Simpanlah, katanya pada Tsunaomi. Bulu itu akan mengingatkanmu pada hari ini, dan anugerah yang kau peroleh. Inilah sebabnya kami selalu mencari kedamaian, agar burung howau tidak meninggalkan 3 negara. Aku akan berikan bulu ini ke biara, sahut Tsunaomi, sebagai sumpah bahwa kelak aku akan kembali dan belajar pada Lord Gemba. Anak ini baik hati, pikir Takeo. Aku akan membesarkannya sebagai putraku. Setelah kepergian Takeo dan Tsunaomi, Taku duduk di beranda sambil menatap taman yang basah kuyup tersiram hujan, memikirkan semua ucapan sepupu ibunya itu. Masalah itu mengganggunya lebih dari yang ia duga, karena hal itu dapat menjerumuskan ia dalam konflik terbuka dengan kakaknya, sesuatu yang ia berharap bisa dihindari. Betapa bodohnya Zenko, pikirnya, dan sedari dulu dia selalu begitu. Sama seperti ayah, di usia 10 tahun, sebelum gempa mengguncang kota, ia menyaksikan ayahnya mengkhianati Takeo. Zenko menyalahkan Takeo atas kematian Arai, namun Taku menafsirkan seluruh adegan itu dengan cara yang berbeda. Ia tahu kalau ayahnya memerintahkan untuk membunuh ibunya, ia tak bisa melupakan atau memaafkan niat ayahnya untuk ia dan kakaknya. Taku mengira Takeo akan membunuh Zenko, seringkali setelah kejadian itu ia bermimpi kalau Takeo memang membunuhnya, dan tidak pernah bisa memahami kebencian Zenko terhadap Takeo karena membiarkannya tetap hidup. Sejak kecil Taku memuja Takeo sebagai pahlawan, dan sebagai laki-laki dewasa, ia menghormati dan mengagumi Takeo. Terlebih lagi, keluarga Muto telah bersumpah pada keluarga Otori, ia tak akan melanggar sumpah itu. Bila tidak terikat oleh kewajiban penghormatan dan kesetiaan, ia pasti akan sama bodohnya dengan Zenko. Kedudukan di 3 negara adalah segala yang diinginkannya, memberinya kekuasaan dan status serta memungkinkan dirinya mengambil banyak keuntungan dari semua bakatnya. Takeo juga mengajarinya semua hal yang pernah dia pelajari dari Kikuta. Taku tersenyum pada dirinya sendiri, mengenang seringkali tertidur terkena ilmu tidur Kikuta sampai akhirnya bisa menghindarinya, bahkan sampai ia pun mampu melakukannya. Ada ikatan kuat antara mereka berdua, mereka mirip dalam banyak hal, dan keduanya memahami konflik akibat darah campuran. Namun, seorang kakak tetap saja kakak, dan Taku dibesarkan untuk menghormati hierarki Tribe. Ia mungkin siap membunuh Zenko, seperti yang diucapkan pada Takeo, tapi takkan menghina kakaknya dengan mengabaikan haknya untuk mengajukan pendapat siapa yang akan menjadi kepemimpinan keluarga Muto. Taku memutuskan akan mengusulkan ibunya, Shizuka, keponakan Kenji. Usulan ini mungkin bisa diterima semua pihak. Suami ibunya, Tabib Ishida, akan membawa anak Zenko yang satu lagi ke Hagi. Ia bisa membawa surat atau pesan lisan kepada Shizuka. Ishida, menurut Taku, cukup bisa dipercaya. Kelemahan utama laki-laki itu terletak pada keluguannya, seolah dia sulit memahami kekejian yang mungkin terpendam dalam sifat manusia. Terlepas dari keberanian yang dibutuhkan untuk bisa pergi jauh dalam penjelajahannya, secara fisik, Ishida bukan seorang pemberani, dan tidak suka bertarung. Taku sendiri akan tetap berada di dekat Zenko dan Kono, bahkan mungkin melakukan perjalanan bersama Kono ke wilayah barat, tempat ia akan mengatur pertemuan dengan Sugita Hiroshi, teman lamanya. Penting bagi Kono mendapat gambaran 3 negara yang sebenarnya untuk dibawa pulang ke ibu kota,
menjelaskannya kepada Kaisar bahwa Lord Otori didukung penuh di Maruyama dan Inuyama, sedangkan Zenko berdiri sendiri. Cukup puas dengan keputusan ini, Taku pergi ke istal untuk melihat keadaan si kuda tua, Ryumi, yang sudah pulih dari kelelahan karena perjalanan jauh. Ia senang dengan apa yang ditemukannya di sana, apapun kesalahan kakaknya, pengetahuan dan kepeduliannya pada kuda tak ada tandingannya. Ryumi sudah dibersihkan, surai dan ekornya dibersihkan dari lumpur dan tak lagi kusut, kuda itu diberi makan cukup dan kelihatan senang. Meskipun sudah tua, Ryumi masih tetap kuda yang baik, dan perawat kuda mengaguminya secara terang-terangan, bahkan memperlakukan Taku dengan rasa hormat yang lebih besar lagi. Taku masih mengelus-elus dan memberinya makan wortel sewaktu Zenko datang ke area istal. Mereka saling menyapa dengan penuh kehangatan, karena masih ada sisa-sisa kasih sayang di antara mereka, ikatan dari masa kanak-kanak yang sejauh ini bisa mencegah keretakan hubungan mereka. Kau masih memiliki anak raku, ujar Zenko, mengulurkan tangan dan menggosok-gosok alis si kuda. Taku ingat pada rasa iri Zenko ketika mereka kembali ke Hagi pada musim semi bersama dua kuda jantan yang tampan, satu milik Hiroshi dan satu lagi miliknya. Indikasi jelas kasih sayang Takeo pada mereka berdua, hanya semakin menekankan sikap dinginnya terhadap Zenko. Akan kuberikan kuda ini untukmu, ujarnya tanpa berpikir panjang. Dia belum terlalu tua untuk dikawinkan dan mendapatkan anak. Selain anak-anaknya, Taku tidak bisa menawarkan sesuatu yang lebih berharga lagi. Ia berharap kemurahan hatinya bisa melembutkan perasaan Zenko terhadapnya. Terima kasih, tapi aku takkan menerimanya, sahut Zenko. Ryumi adalah hadiah dari Lord Otori, lagi pula kurasa dia sudah terlalu tua untuk punya anak. Seperti Lord Otori, komentarnya sewaktu mereka kembali ke kediaman, yang harus memiliki putra dari laki-laki yang lebih muda. Taku sadar kalau perkataan ini semestinya hanyalah lelucon, tapi ada nada sinis di dalamnya. Kakakku mengartikan segala sesuatunya sebagai penghinaan, pikirnya. Sungguh kehormatan bagimu dan istrimu, katanya dengan ringan, tapi wajah Zenko tampak murung. Benarkah suatu kehormatan, atau kini mereka menjadi tawanan? Tanyanya. Itu tergantung padamu, sahut Taku. Zenko menanggapi dengan jawaban yang tidak tegas lalu mengalihkan topik pembicaraan. Bukankah kau harus pergi ke rumah keluarga Muto untuk upacara pemakaman? Tanya Zenko sewaktu mereka duduk di dalam. Lord Takeo ingin mengadakan upacara di Hagi. Ibu ada di sana, dan karena tak ada jenazah yang bisa dimakamkan. Tidak ada jenazah? Jadi Kenji mati di mana? Dan bagaimana kita tahu kalau dia memang sudah mati? Ini bukan pertama kalinya dia menghilang demi kepentingannya sendiri. Aku yakin paman sudah tiada. Taku melihat kakaknya sekilas lalu melanjutkan perkataannya. Paman sakit parah, mungkin meninggal akibat sakit paru-paru, tapi misi yang sedang dilaksanakannya luar biasa berbahaya, dan telah mengatur untuk kembali secepatnya ke Inuyama jika berhasil. Aku katakan ini padamu dengan penuh keyakinan. Kabar resminya adalah, paman meninggal karena sakit paru-paru. Bukan mati di tangan Kikuta, ujar Zenko setelah terdiam lama. Mengapa kau berpikir begitu? Aku mungkin saja memakai nama ayah, adikku, tapi itu tak mengubah kenyataan kalau aku sama sepertimu, keluarga Tribe. Aku punya orang dalam di kalangan Muto, dan di kalangan Kikuta. Semua orang tahu kalau putra Akio adalah cucu Kenji. Pasti Kenji sangat ingin bertemu dengannya, Kenji sudah tua, kesehatannya memburuk. Akio, kabarnya, tidak pernah memaafkannya dan juga Takeo atas kematian Kotaro. Aku hanya menarik kesimpulan dari fakta yang ada. Aku harus melakukannya karena Takeo tak mempercayaiku seperti dia mempercayaimu. Taku merasakan kebencian dalam suara kakaknya, tapi yang mengkhawatirkannya dibandingkan komentarnya bahwa dia memiliki orang dalam di kalangan Kikuta. Benarkah itu, atau Zenko hanya membual? Taku menanti dalam diam, melihat apa lagi yang akan Zenko ungkapkan. Tentu saja ada desas-desus di desa Muto mengenai anak itu, lanjut Zenko. Bahwa Takeo adalah ayahnya, bukan Akio. Zenko berkata dengan santai, tapi Taku tahu betul minat mendalam di balik kata-kata itu. Hanya Motoyuki yang tahu pasti, sahut Taku. Dan dia meninggal tak lama setelah anak itu lahir. Ya, aku ingat, kata Zenko. Baiklah, siapapun ayahnya, anak itu adalah cucu Kenji, dan keluarga Muto memiliki kepentingan padanya. Bila aku menjadi ketua, aku akan menghubungi Kikuta berkaitan dengan anak itu. Mungkin sebaiknya kita biarkan saja pertanyaan tentang siapa yang akan menjadi penerus Kenji sampai kita membicarakannya dengan ibu, sahut Taku sopan.
Aku tak terkejut bila harus mengingatkanmu bahwa ketua keluarga biasanya memiliki kemampuan tinggi. Kemarahan Zenko mulai meluap, matanya menyipit. Aku memiliki banyak kemampuan tribe, adikku. Kemampuan-kemampuan itu mungkin tidak semenyolok kemampuan yang kau miliki, tapi sangat efektif. Taku agak menunduk dengan tidak tulus agar kelihatan patuh, lalu mereka berganti topik pembicaraan yang lebih aman. Tak lama kemudian Lord Kono datang bergabung, menyantap makan siang bersama kemudian pergi bersama Hana dan kedua putranya untuk melihat Kirin. Setelah itu tabib Ishida diundang ke kediaman agar bisa lebih akrab dengan Chikara sebelum mengajaknya pergi ke Hagi. Ishida tampak sangat gugup bertemu Kono, dan bahkan lebih tegang lagi sewaktu sang bangsawan bertanya tentang waktu yang pernah dilewatkannya di kediaman Lord Fujiwara. Ishida menerima undangan itu dengan enggan, dan datang agak terlambat saat makan malam, dalam keadaan agak mabuk. Taku sendiri merasa tegang, gelisah memikirkan pembicaraannya dengan Zenko dan sadar akan semua perasaan terpendam di ruangan itu selama mereka makan. Sesuai kebiasaannya, Taku tidak memperlihatkannya. Ia berbincang ringan dengan Kono, memuji Hana atas hidangannya dan kedua putranya serta berusaha menarik Ishida ke topik pembicaraan yang tidak menyinggung, seperti adat istiadat orang-orang nomaden atau siklus hidup ikan paus. Hubungan Taku dengan kakak iparnya agak menyakitkan hati. Taku tidak terlalu suka ataupun percaya pada Hana, tapi perempuan itu punya kecerdasan dan semangat yang tak pernah berhenti dikaguminya, dan tak ada laki-laki yang tidak terpesona oleh kecantikannya. Kini Taku ingat bagaimana mereka semua terpesona olehnya saat masih anak-anak, dia, Zenko, dan Hiroshi. Mereka semua membuntutinya kemanapun Hana pergi bak anjing dengan lidah terjulur keluar, dan saling bersaing untuk merebut perhatian gadis itu. Sudah menjadi rahasia umum kalau ayah Kono lebih suka berhubungan dengan laki-laki ketimbang perempuan, tapi Taku tak melihat apapun yang menunjukkan kemiripan sifat Kono dengan ayahnya. Taku seperti melihat ketertarikan yang cukup alami di balik perhatian Kono pada Hana. Mustahil bila tidak berhasrat pada Hana, pikirnya, dan pikirannya melayang membayangkan bagaimana rasanya terbangun dalam kegelapan dengan perempuan itu di sisinya. Hampir saja ia iri pada Zenko. Tabib Ishida lah yang merawat ayah Anda, komentar Hana pada Kono. Dan sekarang dia merawat kesehatan Lord Otori. Taku mendengar nada mendua hati sekaligus kedengkian dalam suaranya, dan hasratnya berubah menjadi rasa tidak suka. Ia bersyukur telah pulih dari perasaan tergila-gila pada perempuan itu dan tidak pernah merasakannya lagi. Ia langsung berpikir tentang istrinya sendiri, yang ia tahu bisa dipercaya dan dirindukannya. Musim panas kali ini akan berlangsung lama dan melelahkan. Dengan keberhasilan yang gemilang, sambung Zenko, tabib Ishida sudah sangat sering menyelamatkan Lord Otori dari kematian. Ayahku selalu menghargai kemampuan Anda, ujar Kono pada Ishida. Anda terlalu berlebihan menyanjungku, kemampuanku biasa saja. Taku mengira Ishida takkan berkomentar lebih banyak lagi tentang masalah ini. Namun setelah menenggak habis sake sekali lagi, si tabib melanjutkan perkataannya. Tentu saja kasus Lord Otori cukup mengagumkan, dari sudut pandang seorang laki-laki seperti diriku yang tertarik pada bagaimana cara manusia berpikir. Dia berhenti sejenak, kemudian membungkuk dan berkata dengan nada penuh rahasia. Lord Otori percaya tak ada yang bisa membunuh dirinya, dia telah membuat dirinya kekal. Benarkah, gumam Kono, kedengarannya terlalu pongah. Apakah itu semacam tahayul? Kurang lebih begitu, dan sangat berguna, ada semacam ramalan. Taku, kau ada di sana ketika pamanmu yang malang. Aku tidak ingat, sahut Taku cepat. Chikara, bagaimana perasaanmu tentang perjalanan lewat laut bersama Kirin? Chikara menelan ludah saat diajak bicara pamannya, dan belum sempat dia menyahut, Zenko lalu bertanya, ramalan apa? Bahwa Lord Otori hanya bisa mati di tangan putranya. Ishida minum lagi. Mengapa aku membicarakan hal itu? Oh ya, efek dari kuatnya kepercayaan itu berimbas pada tubuhnya. Dia percaya tidak bisa dibunuh, dan tubuhnya bereaksi dengan sembuh dengan sendirinya. Mengagumkan, sahut Kono dengan sikap halus. Lord Otori memang berhasil luput dari banyak serangan atas dirinya. Pernahkah kau tahu kasus-kasus serupa? Tentu aku tahu, sahut Ishida. Dalam perjalanan ke Tenjiku, di sana ada orang-orang suci yang bisa berjalan di atas api tanpa terbakar, serta berbaring di atas ranjang berpaku tanpa melukai kulit mereka. Kau tahu hal ini? Adikku, tanya Zenko pelan, sementara Kono mendesak Ishida menceritakan lebih banyak lagi tentang perjalanan-perjalanannya. Itu tidak lebih dari kepercayaan tahayul, sahut Taku ringan,
dalam hati berharap segala siksaan neraka menimpa si tabib yang sedang mabuk. Keluarga Otori merupakan sasaran desas-desus. Kakakku, Kaede, pernah menjadi sasaran desas-desus semacam itu, timpal Hana. Dia seharusnya membawa kematian pada laki-laki manapun yang menginginkan dirinya, tapi Lord Takeo terhindar dari bahaya itu. Syukur dipanjatkan pada surga, imbuhnya, seraya melirik ke arah Taku. Tawa yang mengikuti kata-kata Hana selanjutnya terdengar agak kurang nyaman, karena lebih dari satu orang yang hadir di sana mengingat kalau Lord Fujiwara menikahi Kaede secara paksa hingga bangsawan itu mati. Tapi semua orang tahu tentang 5 pertempuran, lanjut Zenko. Dan gempa bumi, bumi menghantarkan apa yang diinginkan surga. Dilihatnya wajah Kono yang penuh tanda tanya lalu menjelaskan, ada ramalan seorang perempuan suci, yang dipastikan oleh kemenangan Takeo dalam perang. Gempa bumi itu dipercaya sebagai pertanda dari surga, yang berpihak kepadanya. Ya, begitulah yang aku dengar, sahut Kono, dengan nada mengejek. Alangkah enaknya bagi sebuah kemenangan memiliki ramalan yang berguna. Dia minum lalu bicara dengan lebih serius. Di ibu kota, gempa bumi biasanya dianggap sebagai hukuman atas tindak kejahatan, bukan anugerah. Taku tidak tahu apakah harus bicara dan memberitahu Kono di mana kesetiaannya berpihak, atau diam saja dan kelihatan mendukung kakaknya. Ishida menyelamatkannya yang bicara dengan perasaan yang meluap-luap. Gempa itu menyelamatkan nyawaku, dan nyawa istriku. Menurutku, kejahatan telah mendapatkan balasannya. Air matanya mengambang, lalu diseka dengan lengan baju. Maaf, aku tak bermaksud menghina kenangan tentang kedua ayah kalian. Lalu dia berpaling ke arah Hana. Aku harus beristirahat. Aku lelah sekali. Kuharap kalian memaafkan orang tua ini. Tentu saja, ayah, ujar Hana, bicara padanya dengan sopan, karena Ishida adalah ayah tiri suaminya. Chikara, antar kakek ke kamar dan minta pelayan membantunya. Aku khawatir dia sudah terlalu banyak minum. Hana minta maaf pada Kono setelah Chikara membantu si tabib berdiri dan pergi. Ishida, laki-laki yang menarik. Aku menyesal dia harus pergi ke Hagi. Kuharap bisa berbincang banyak dengannya. Kurasa dia lebih mengenal ayahku ketimbang orang lain yang masih hidup. Dan beruntung dia tidak mati seperti ayahnya, pikir Taku. Ramalan yang menarik bukan? Tanya Kono. Kurasa, Lord Otori tidak memiliki putra. Beliau memiliki 3 putri, sahut Taku. Zenko tertawa, ledakan tawa yang mengandung konspirasi jahat. Secara resmi, tambahnya, ada lagi desas-desus tentang Takeo, tapi aku harus bertindak bijak. Kono menaikkan alisnya. Wah, komentarnya. Paman, apa yang harus kulakukan tanpa dirimu? Pikir Taku. Miyoshi Kahei menemani Takeo ke Hagi bersama putra sulungnya, Katsumori. Hagi adalah kota kelahirannya, dan gembira bisa bertemu dengan sanak saudaranya. Sebaliknya, Takeo tahu kalau ia membutuhkan saran Kahei tentang cara terbaik menghadapi ancaman yang makin besar dari ibu kota, Miyako. Dari kaisar dan jenderalnya, bagaimana ia menghabiskan musim dingin untuk mengadakan persiapan. Sulit memikirkan tentang musim dingin saat ini, di akhir musim hujan plum, di mana hawa panas masih terjadi. Kecemasan lain yang harus dipikirkan sebelum perang adalah panen, wabah penyakit menular, dan penyakit akibat cuaca panas, penyimpanan cadangan air untuk berjaga-jaga kalau terjadi kekeringan di akhir musim panas. Tapi semua masalah ini tak lagi terasa mendesak sewaktu memikirkan kalau tak lama lagi ia akan bertemu Kaede dan ketiga putrinya. Hujan plum adalah hujan yang terjadi saat musim buah plum sekitar bulan Juni-Juli. Fenomena cuaca ini melanda pantai timur Cina, melintasi Taiwan lalu ke timur sampai ke selatan Pasifik Jepang. Dalam bahasa Jepang disebut Meiyu dan Baiyu. Mereka berkuda menyeberangi jembatan batu di senja hari bermandikan rintik hujan disertai cahaya matahari. Takeo sadar pakaiannya terasa lembab, begitu sering pakaiannya basah kuyup sampai menempel di kulit selama perjalanan hingga nyaris tidak ingat bagaimana rasanya kering. Bahkan tempat penginapannya pun terasa lembab, berbau lembab dan jamur. Di atas laut, langit cerah biru berubah kuning di bagian barat saat matahari terbenam. Pegunungan di belakangnya tertutup awan tebal, dan guntur bergemuruh sehingga kuda-kuda terkejut dalam kelelahan. Kuda tunggangannya tidaklah istimewa. Ia merindukan kuda lamanya, Sun, dan bertanya-tanya apakah bisa menemukan kuda seperti itu. Ia akan bicara pada Mori Hiroki tentang kuda, dan juga pada Shigeko. Bila mereka harus berperang, maka akan dibutuhkan lebih banyak kuda, tapi ia tidak ingin berperang. Miyoshi bersaudara meninggalkannya di depan gerbang.
Turun dari kuda di dinding luar utama kastil, kuda-kuda dituntun pergi, dan hanya mengajak Tsunaomi, Takeo berjalan melewati taman. Kabar sudah tersiar lebih dulu ke kastil. Kaede menantinya di beranda panjang yang mengelilingi kediaman. Suara laut memenuhi udara, dan seruan burung dara terdengar dari atap rumah. Wajah Kaede bersinar gembira. Kami tak menduga kau kembali begitu cepat. Kau berkuda dalam cuaca yang begitu buruk. Kau pasti kelelahan, dan basah kuyup. Indahnya hardikan sayang istrinya membangkitkan perasaan begitu kuat dalam diri Takeo hingga sesaat ingin berdiri di sana untuk selamanya. Lalu perasaan itu berganti dengan hasrat untuk memeluknya, melarutkan diri dalam dekapannya. Namun kabar pertama harus segera disampaikan, pada Kaede, pada Shizuka. Shigeko berlari menghampiri dari dalam kediaman. Ayah, pekiknya, lalu berlutut untuk melepaskan sandal Takeo. Kemudian dia melihat Tsunaomi yang tengah berdiri malu-malu di belakang. Benarkah ini sepupu kami? Tanyanya. Ya, Tsunaomi akan tinggal bersama kita selama beberapa waktu. Tsunaomi, seru Kaede. Tapi kenapa? Apakah ibunya baik-baik saja? Apakah ada sesuatu terjadi pada Hana? Takeo melihat kecemasan Kaede dan bertanya-tanya seberapa banyak yang dapat ia ceritakan tentang kecurigaannya. Hana baik-baik saja, sahut Takeo. Nanti kuceritakan alasan kunjungan Tsunaomi. Tentu saja, ayo masuk. Kau harus segera mandi, dan mengganti pakaian yang kering. Lord Takeo, kau pikir masih berusia 18 tahun? Kau sama sekali tak memikirkan kesehatanmu. Shizuka ada di sini, tanyanya saat Kaede membimbingnya di beranda menuju belakang kediaman, tempat sebuah kolam dibuat di sekeliling mata air panas. Ya, apa yang terjadi? Kaede mendongak sekilas ke wajah Takeo lalu berkata, Shigeko, katakan pada Shizuka untuk segera menemui kami. Minta pelayan untuk membawakan pakaian untuk ayahmu. Wajah Shigeko tampak serius selagi membungkuk hormat lalu meninggalkan mereka. Takeo bisa mendengar langkah ringan putrinya di lantai papan, terdengar olehnya Shigeko bicara pada kedua adiknya. Ya, ayah sudah pulang. Tapi kalian belum boleh menemuinya. Ayo ikut aku, kita harus menemukan Shizuka. Mereka hanya berdua. Sinar matahari keluar dari sela-sela bunga-bunga dan semak-semak. Di sekeliling kolam dan sungai, bunga iris tampak berkilauan. Langit dan laut berbaur menjadi satu dalam kabut senja. Satu demi satu api dan lentera di sekitar teluk mulai dinyalakan dalam kegelapan. Kaede tidak bicara sepatah kata pun sewaktu melepaskan pakaian Takeo. Muto Kenji sudah tiada, kata Takeo. Kaede mengambil air dari kolam dengan ember bambu dan mulai memandikan suaminya. Takeo melihat air mata menggenang di mata istrinya lalu mulai berlinang di pipinya. Sentuhannya menenangkan, tiap jengkal tubuhnya terasa sakit. Takeo ingin Kaede melingkarkan tangan lalu memeluknya, tapi ia harus bicara dulu pada Shizuka. Kaede berkata, suatu kehilangan yang menyakitkan. Bagaimana kejadiannya? Apakah dia meninggal karena sakit? Takeo mendengar dirinya berkata, sepertinya begitu. Dia mengadakan perjalanan sampai keluar perbatasan. Tak ada kabar yang jelas. Taku mengabarkan hal ini padaku di Hofu. Ia tidak berlama-lama di dalam air panas seperti yang ia inginkan, dan segera keluar dan berpakaian secepatnya.